Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Setelah Alvin dan Jafar pergi, Doni juga menuju ke Hotel JX Marion dengan didampingi oleh pengawal dan asistennya. Sepanjang perjalanan, dia berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya mengenai bagaimana cara membunuh Andi Rewa dan kakek Wirawan yang tidak tahu diri itu agar bisa meredakan dendam di hatinya. Tidak lama kemudian, konvoi mobil pun berhenti di depan Hotel JX Marion. Doni meminta pengawal yang menyertainya untuk mengambil hadiah yang sudah dia persiapkan sebelumnya untuk diberikan sebagai buah tangan kepada Ibnu Komar. Begitu masuk ke Hotel JX Marion, Doni langsung melangkah ke meja resepsionis dan berkata kepada resepsionis, "Halo, tolong beritahu Direktur Ibnu Komar bahwa Doni dari keluarga hartawan di Manado ingin bertemu." Resepsionis di Hotel JX Marion bukanlah resepsionis biasa. Mereka sudah mengenal semua orang kaya dan berkuasa di seluruh Sulawesi. Mendengar itu adalah keluarga hartawan dari Manado, dia langsung mengambil telepon dan menghubungi kantor Ibnu Komar. "Direktur Ibnu Komar, Tuan Doni dari keluarga hartawan di Manado ingin bertemu denganmu." Ibnu Komar tidak tahu bahwa Doni dan Andi ternyata pernah memiliki konflik. Mendengar Doni datang berkunjung, dia tidak berani mengabaikannya. Meskipun dia adalah perwakilan keluarga Rewa di Makassar, namun tamunya adalah putra tertua dari keluarga terbesar di Sulawesi. Jadi dia tetap harus memberikan penghormatan yang layak. Maka dia segera berkata kepada resepsionis, "Silakan minta Tuan Doni langsung naik ke kantorku." Resepsionis pun tidak berani mengabaikannya. Dia segera berkata kepada Doni, "Tuan Doni, direktur mengundangmu untuk ke kantornya, silakan ikuti aku." Doni mengangguk. Dia mengikuti resepsionis itu, lalu mereka naik lift khusus dan menuju ke kantor Ibnu Komar. Bagi Doni, sebagai putra tertua keluarga hartawan, kalau dia tinggal di hotel di Makassar, tentu dia harus tinggal di hotel yang terbaik. Kebetulan hotel terbaik di Makassar adalah Hotel JX Marion. Jadi, dia datang berkunjung ke Ibnu Komar sekaligus untuk mempererat hubungan dan menurutnya ini adalah langkah yang menguntungkan. Ketika Ibnu Komar melihat Doni masuk, dia tersenyum berdiri, lalu mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Doni. Dia menyapa, "Kudengar Tuan Doni sedang berada di Manado. Kenapa tiba-tiba datang ke Makassar kali ini?" Doni menghela nafas dan berkata, Ceritanya panjang. Anak bungsuku, Edo Hartawan, entah bagaimana telah menyinggung seseorang dan mengalami sedikit masalah. Jadi aku datang kali ini untuk mencari solusi." Ibnu Komar mengangguk. Tentu saja dia pernah mendengar tentang masalah Edo. Dia bahkan sempat melihat videonya di internet. Jadi tiba-tiba dia merasa mual dan hampir muntah. Melihat Ibnu Komar mual, ekspresi Doni menjadi sangat canggung. Dia tahu pasti apa yang membuat Ibnu Komar hampir muntah. Sejujurnya, memikirkan beberapa kejadian anak bungsunya sendiri juga membuatnya merasa sangat mual. Doni segera mengalihkan topik. "Sudahlah, hari ini aku datang untuk mengunjungi Direktur Ibnu Komar. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang membuat tidak nyaman. Aku membawa beberapa hadiah untukmu. Semoga kau menyukainya." Sambil berbicara, dia segera menyerahkan hadiah yang sudah disiapkannya. Ibnu Komar tersenyum tipis. "Tuan Doni datang hari ini. Pasti bukan hanya untuk memberikan hadiah ini, bukan?" Doni mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, aku dan putra sulungku bersama beberapa pengawal dan asisten mungkin akan tinggal di Makassar untuk beberapa waktu. Jadi, aku berpikir untuk mengunjungimu di Hotel JX Marion." Ibnu Komar tertawa
Hahaha, selamat datang. Tuan Doni sudah datang. Tentu kau adalah tamu kehormatan. Aku akan mengatur Presiden Suite untukmu dan putramu. Kau bisa tinggal selama yang kau inginkan. Doni segera berterima kasih. Terima kasih banyak, Direktur Ibnu Komar. Kau sangat baik. Ibnu Komar tersenyum dengan tenang. Tuan Doni, tidak perlu sungkan. Setelah itu dia bertanya dengan penasaran. Ngomong-ngomong, di mana putra sulungmu? Kenapa tidak bersama denganmu? Doni merasa tidak enak untuk mengatakan kalau pergelangan tangan anaknya dipatahkan. Jadi dia berkata, dia sedang ada urusan, mungkin akan datang nanti. Setelah dia datang, aku akan membawanya untuk menemuimu. Ibnu Komar mengangguk dan berkata, bagaimana kalau aku mengatur seseorang untuk membawamu ke kamar untuk beristirahat? Nanti malam setelah putramu datang, kita bisa makan malam bersama. Sebagai tuan rumah, aku akan menjamu kalian berdua. Doni merasa senang mendengarnya, lalu berkata, terima kasih banyak, Direktur. Dia merasa bahwa sebelumnya dia dan Ibnu Komar hanya sekedar kenal, tetapi sekarang setelah berkunjung dan Ibnu Komar menerima hadiahnya, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Inilah yang paling diinginkan oleh Doni. Sebagai perwakilan keluarga Rewa di Makassar, Ibnu Komar adalah pintu gerbang. Selama dia bisa menjaga hubungan baik dengan Ibnu Komar, di masa depan dia pasti bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati keluarga Rewa yang sebenarnya. Selain itu, Doni juga punya rencana kecilnya sendiri. Dia berpikir, kalau keluarga hartawan tidak bisa menemukan orang yang bisa menyembuhkan Edo, maka setelah mendekati keluarga Rewa, dia bisa meminta keluarga Rewa untuk membantu. Dengan kekuatan keluarga Rewa, sekali perintah keluar, pasti ada banyak orang berbakat yang siap membantu. Sementara itu, Ibnu Komar tidak berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga terbesar di Sulawesi. Jadi tetap harus diberi penghormatan. Maka setelah berbasa-basi sebentar dengan Doni, dia menyuruh seseorang membawa Doni ke Presiden Suite untuk beristirahat. Setelah masuk ke suite presiden yang mewah bersama beberapa pengawalnya, Doni menelpon Alvin dan memintanya untuk datang menemui dirinya. Saat ini tangan Alvin sudah selesai dipasang gips di rumah sakit. Setelah menerima telepon dari Doni, dia pun bersama Jafar menuju ke Hotel JX Marion. Di dalam mobil, ekspresi Alvin masih sangat muram dan wajahnya penuh dengan kebencian. Melihat ini, Jafar segera berkata, Tuan Alvin, dokter sudah berpesan, kau baru saja dipasang gips, jadi jangan marah-marah, nanti bisa mempengaruhi penyembuhan tulang dan menyebabkan komplikasi. Alvin berkata, aku tidak akan melepaskan Andi, si sampah itu. Aku akan memotong kedua tangannya. Jafar merasa sangat senang di dalam hatinya. Alvin dipukuli dan tangannya dipatahkan. Ini membuatnya sangat senang, karena dengan begitu, keluarga hartawan pasti tidak akan melepaskan Andi, dan dia bisa membalaskan dendam anaknya yang dipermalukan dengan kata-kata di dahinya. Namun di mulutnya dia berpura-pura sangat peduli dan berkata, Tuan Alvin, kau harus menjaga kesehatan. Urusan balas dendam bisa dilakukan nanti. Alvin tertawa dingin dan dengan kejam berkata, tunggu saja, Andi tidak akan bisa bertahan lama. Setibanya di Hotel JX Marion, Alvin bersama Jafar langsung menuju suite presiden tempat Doni menginap. Setelah mengetuk pintu, pengawal membuka pintu dari dalam. Alvin melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan berkata kepada Doni yang duduk di sofa, Ayah, aku sudah datang. Doni mengangguk dan dengan perhatian bertanya, bagaimana tanganmu? Apa kata dokter? Alvin dengan wajah muram berkata, dokter berkata tanganku patah. Dokter sudah memasang gips. Mungkin perlu waktu beberapa bulan untuk sembuh. Doni mengangguk
dan berpesan, "Kau harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada komplikasi." Alvin langsung berkata, "Ayah, tanganku tidak masalah. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita berencana menghadapi Andi." Donnie tersenyum dingin dan berkata, "Untuk membunuh Andi, malam ini kita bunuh Albert terlebih dahulu." Mendengar Donnie mengatakan bahwa mereka akan membunuh Albert malam ini, Jafar merasa sangat bersemangat. Sudah lama dia berharap Albert mati, dan sekarang akhirnya impiannya akan menjadi kenyataan. Selain itu, dengan membunuh Albert, dia tidak hanya akan membalas dendam besar, tetapi keluarga hartawan juga akan mendukungnya untuk naik ke posisi atas. Bukankah ini berarti dia bisa menjadi raja preman jalanan berikutnya di kota Makassar? Memikirkan hal ini, dia gemetar karena kegirangan. Saat ini Alvin bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Albert punya banyak anak buah di Makassar. Membunuhnya mungkin tidak akan semudah itu, bukan?" Donnie dengan tenang berkata, "Kau harus mengerti satu hal. Membunuh Albert tidak berarti kita harus membunuh semua anak buahnya terlebih dahulu." Alvin bertanya dengan bingung, apa maksud ayah?" Donnie dengan suara dingin berkata, "Albert memang punya banyak anak buah, tapi mereka tidak selalu berada di sekelilingnya. Kita hanya perlu mengetahui waktu tertentu. Dia berada di suatu tempat, lalu pergi ke sana dan langsung membunuhnya." Jafar buru-buru berkata, "Aku mengerti. Pada siang hari biasanya keberadaan Albert tidak menentu. Tetapi malam hari biasanya dia ada di restoran Oceana. Tempat itu cukup terkenal di Makassar. Banyak teman-temannya makan malam di sana." Donnie bertanya, "Berapa banyak penjaga keamanan di restoran Oceana?" Jafar berpikir sejenak kemudian berkata, "Penjaga keamanannya mungkin sekitar 10 orang. Sisanya adalah pelayan." Donnie mendengus. "Hanya 10 penjaga keamanan? Tidak perlu dikhawatirkan. Semua pengawalku adalah mantan prajurit pilihan. Masing-masing bisa melawan 10 orang." Setelah itu, dia menatap seorang pria kekar berusia paruh baya yang menjadi pemimpin dari 5 pengawalnya dan berkata, "Anto, kau sudah lama bersamaku. Kekuatanmu paling besar, dan kau selalu menyelesaikan tugas dengan cepat. Aku ingin kau memimpin orang-orang malam ini ke restoran Oceana untuk membunuh Albert Ho. Siapapun yang menghalangi, bunuh mereka. Bisakah kau melakukannya?" Anto segera membungkuk dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Donnie. 10 penjaga keamanan hanyalah semut bagi kami. Adapun mengenai Albert, membunuhnya juga tidak sulit." Donnie mengangguk puas, lalu melihat ke arah Jafar dan berkata, "Jafar, kau punya dendam mendalam dengan Albert, bukan? Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Malam ini, bawa orang-orangku ke restoran Oceana dan bunuh Albert. Setelah dia mati, keluarga hartawan akan melindungimu dan mengangkatmu sebagai penguasa preman jalanan yang baru di Makassar." Mendengar ini, mata Jafar dipenuhi dengan kebencian yang mendalam dan hatinya sangat bersemangat. Selama ini dia bekerja untuk keluarga hartawan dengan setia. Semuanya itu untuk apa? Tidak lain adalah untuk membalas dendam dan membunuh Albert dan Andi Rewa. Sekarang Donnie memberi dia kesempatan, yaitu kesempatan untuk menjadi penguasa preman jalanan di Makassar. Bagaimana mungkin dia menolak kesempatan sebaik ini? Selain itu, dia sudah lama mendengar bahwa pengawal keluarga hartawan adalah mantan prajurit pilihan yang masing-masing bisa melawan 10 orang. Dengan 5 orang seperti itu, pergi ke restoran Oceana untuk membunuh Albert, itu lebih dari cukup. Begitu Albert mati, anak buahnya akan kehilangan pemimpin. Pada saat itu, dengan dukungan keluarga hartawan di belakangnya, menjadi penguasa preman jalanan yang baru di Makassar
akan sangat mudah digapainya. Mulai sekarang, dengan koneksi keluarga hartawan, dia mungkin akan mencapai puncak hidupnya. Pada saat ini, di pesta ulang tahun kakek Wirawan, Andi Rewa menunggu acara resmi dimulai. Setelah nanti selesai bersulang untuk menghormati kakek Wirawan, dia berencana segera pergi ke klinik untuk memeriksa kondisi Dr. Fajar. Di meja makan, Zeke Harun, Hamzah, Ramlah, Albert, Liam Ferry, bahkan Nona Desi memandang Andi Rewa dengan lebih hormat daripada sebelumnya. Keajaiban efek jamu regenerasi sangat mengesankan, namun mereka semua cukup bijaksana untuk tidak membahasnya. Andi Rewa masih memiliki 20 butir jamu regenerasi, tetapi saat ini dia tidak berencana memberikannya kepada siapapun. Meskipun Zeke Harun, Hamzah, dan Albert sudah tidak muda lagi, namun mereka belum mencapai usia lanjut. Jadi tidak perlu bagi mereka untuk mengkonsumsi jamu regenerasi sekarang. Namun, kalau mereka tetap setia dan bekerja keras di sisinya, Andi pasti akan memberi mereka masing-masing 1 butir di waktu yang tepat. Di meja makan, Andi bertanya kepada Liam Ferry, bagaimana kabar farmasi Ferry akhir-akhir ini? Liam dengan hormat menjawab, perkembangan farmasi Ferry berjalan lancar. Sekarang aku sedang mengorganisir beberapa ahli pengobatan tradisional dan ahli farmasi obat herbal untuk menggali dan meneliti resep tradisional dengan tujuan meluncurkan beberapa produk obat berbasis resep tradisional. Liam kemudian menambahkan dengan sedikit penyesalan, banyak resep obat yang ditinggalkan oleh leluhur kita telah hilang atau dicuri oleh perusahaan farmasi negara lain. Ini sangat disayangkan. Jadi, aku berusaha semaksimal mungkin untuk menggalinya kembali. Andi Rewa mengangguk setuju. Itu ide bagus. Banyak warisan berharga dari leluhur kita telah dicuri oleh perusahaan-perusahaan asing. Kalau kita tidak memberikan perhatian lebih, resep tradisional kita akan menjadi kebanggaan negara-negara kecil di sekitar kita. Tiba-tiba Andi teringat akan farmasi Asahi di Jepang. Perusahaan itu baru saja ditipu olehnya senilai miliaran dan sekarang sedang dalam kondisi finansial yang buruk. Selain itu, Andi telah meninggalkan ancaman bagi mereka. Anak kedua dari keluarga Asahi yaitu Nobu Asahi mengira kakaknya sudah mati, padahal Ryu Asahi masih hidup dan sedang bekerja sebagai penjaga anjing di tempat Albert. Kalau pada akhirnya farmasi Asahi bangkrut, Andi Rewa tidak terlalu mempedulikannya. Namun kalau mereka mulai pulih, Andi akan membawa Ryu Asahi kembali ke Jepang untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Liam, bagaimana keadaan farmasi Asahi akhir-akhir ini? Liam menjawab, farmasi Asahi mengalami kesulitan finansial beberapa waktu lalu setelah kehilangan sejumlah besar uang. Sekarang mereka sedang menghadapi sedikit masalah keuangan, tetapi mereka masih memiliki beberapa produk obat yang laris. Jadi sepertinya tidak akan lama lagi mereka akan pulih. Andi Rewa mengangguk dan berpikir, begitu farmasi Asahi pulih, dia akan membawa Ryu Asahi kembali ke Jepang dan melengsarkan Nobu Asahi. Dengan begitu, farmasi Asahi akan berada di bawah kendalinya. Dia pun berkata kepada Liam, kalau ada pergerakan dari farmasi Asahi, segera laporkan kepadaku. Liam mengangguk dengan hormat dan menjawab, baik Tuan Andi, aku akan memantaunya dengan ketat. Pada saat ini, kakek Wirawan yang tampak segar dan bersemangat datang bersama dengan anggota keluarga Wirawan lainnya untuk memberi hormat kepada Andi Rewa. Semua orang mengikuti kakek Wirawan dan secara serentak menyapa, selamat siang Tuan Andi. Andi berdiri sedikit
Dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada kakek Wirawan, "Tuan Wirawan, tidak perlu bersikap terlalu formal. Aku akan bersulang untukmu. Semoga kau panjang umur dan sehat selalu." Setelah itu, Andi berkata lagi, "Aku berencana untuk pergi ke klinik milik Dr. Fajar untuk melihat-lihat. Jadi sepertinya aku akan berpamitan lebih awal." Kakek Wirawan menghela nafas dan berkata, "Klinik milik Dr. Fajar diserang. Aku juga seharusnya pergi melihat-lihat. Tetapi di sini masih ada banyak tamu. Aku benar-benar tidak bisa pergi." Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Tentu saja kau harus merayakannya dengan semua orang. Aku sudah menghubungi Fani dan memastikan bahwa dia dan Dr. Fajar tidak terluka. Hanya kliniknya saja yang dirusak. Jadi tidak terlalu masalah." Kakek Wirawan segera berkata, "Tuan Andi, bagaimana kalau Fania ikut menemanimu pergi? Bagaimanapun, dia yang membawamu ke sini. Akan lebih nyaman kalau dia yang mengantarmu kembali." Andi Rewa menolak. Dia mengangguk setuju dan kemudian berkata kepada yang lain yang ada di meja, "Semuanya, silakan nikmati makanannya. Aku akan pergi dulu." Semua orang berdiri untuk mengantar Andi, tetapi Andi memberi isyarat dengan tangannya sehingga mereka kembali duduk. Saat hendak pergi, Andi berkata kepada Albert, "Malam ini, mertuaku sepertinya akan mengundang beberapa kenalannya untuk makan malam di restoran Oceana. Kalau kau pergi ke restoran itu, tolong bantu aku untuk menjaganya. Kalau kau tidak pergi ke restoran, beritahu saja kepada manajernya." Albert Ho segera berkata, "Jangan khawatir Tuan Andi. Setiap malam biasanya aku memang berada di restoran Oceana. Setelah mertuamu tiba, aku pasti akan mengatur semuanya dengan baik." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, terima kasih atas perhatianmu." Albert buru-buru berkata, "Tuan Andi tidak perlu sungkan. Itu sudah merupakan kewajibanku." Di mata Andi, Ridwan adalah orang yang cukup baik. Setelah mengetahui masa lalunya, Andi Rewa merasa kehidupan mertuanya itu sangat menyedihkan, sehingga secara naluriah dia ingin lebih memperhatikannya. Setelah berpamitan dengan semua orang, Andi keluar dari villa keluarga Wirawan dengan ditemani oleh Fania. Fania mengantar Andi ke mobilnya, membuka pintu penumpang untuk Andi, dan setelah Andi naik, dia baru duduk di kursi penumpang. Begitu masuk ke dalam mobil, Fania menatap Andi dengan rasa syukur yang mendalam dan berkata, "Tuan Andi, terima kasih banyak atas semuanya hari ini." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kesempatan untuk mendapatkan jamu regenerasi diberikan kepada kakekmu. Jadi dia yang harus berterima kasih kepadaku." Fania buru-buru berkata, "Tuan Andi, aku bukan hanya berterima kasih untuk itu, tetapi juga untuk kata-katamu kepada kakek." Fania sangat berterima kasih kepada Andi Rewa, terutama karena kata-kata yang diucapkan Andi kepada kakeknya. Sejak kecil, dia kehilangan orang tuanya. Meskipun materi di keluarga Wirawan cukup, namun dia jarang merasakan kehangatan keluarga. Jadi, tidak ada perasaan dilindungi dan dijaga. Namun, barusan Andi berbicara untuknya dan bahkan menganggapnya sebagai pemberi jamu regenerasi. Ini membantu meningkatkan posisinya di keluarga Wirawan. Bagi Fania, tindakan itu terasa seperti Andi selalu melindunginya dan memberinya perasaan hangat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejujurnya bagi Fania, hidup sendiri di keluarga Wirawan itu sangatlah tidak mudah. Andi Rewa menatapnya dan tersenyum. "Aku merasa di antara generasi ketiga keluarga Wirawan, kau adalah yang paling cocok untuk mewarisi keluarga ini. Sedangkan sepupumu Jody, terus terang dia hanya tampak kuat di luar.
Kalau keluarga Wirawan jatuh ke tangannya, pasti akan mengalami kemunduran. Fania buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Sebenarnya kakak sepupuku itu juga cukup hebat. Aku tidak berencana mewarisi keluarga Wirawan. Aku hanya berharap setelah kakek meninggal, mereka tidak akan mengusir aku." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Selama aku ada, hal seperti itu tidak akan terjadi." Fania sangat terharu. Dia mengusap matanya dan berkata, "Tuan Andi, aku akan mengantarmu ke klinik sekarang." Setelah berkata demikian, dia menyalakan mobil dan keluar dari villa. Sementara itu, di klinik, Dr. Fajar sedang membereskan kliniknya yang dirusak oleh pengawal keluarga hartawan bersama dengan Fani. Melihat Andi dan Fania masuk, Dr. Fajar segera menghampiri mereka dan berkata dengan terkejut, "Tuan Andi, kenapa kau datang? Dan Nona Fania, bukankah kakekmu sedang merayakan ulang tahunnya?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Aku mendengar dari Fani kalau keluarga hartawan datang membuat masalah. Jadi aku datang untuk melihat keadaan kalian. Apakah kerugiannya besar?" Dr. Fajar melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Hanya beberapa lemari obat dan bahan obat yang rusak, tidak seberapa." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku sudah mematahkan tangan kanan Alvin sebagai hukuman kecil, dan aku juga memberitahu mereka bahwa mereka harus datang meminta maaf dalam waktu 3 hari. Mendengar hal ini, Dr. Fajar segera berkata dengan cemas, Tuan Andi, kau tidak perlu memusuhi keluarga hartawan hanya karena masalah kecil ini. Keluarga hartawan adalah keluarga terbesar di Sulawesi. Aku khawatir mereka akan menyimpan dendam terhadapmu dan berusaha membalas dendam." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Jangan khawatir. Kalau keluarga hartawan ingin membalas dendam, biarkan mereka datang. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa Makassar bukanlah Manado dan ada harga yang harus dibayar kalau mereka tetap bersikap sombong." Fani memandang Andi dengan penuh kekaguman dan berkata, "Tuan Andi, terima kasih karena sudah membantu kami membalas dendam. Ayah dan anak keluarga hartawan memang benar-benar terlalu keterlaluan. Mereka memang perlu diajari untuk memiliki sedikit rasa hormat." Dr. Fajar memandang Fani dan menegur, "Apa yang kau bicarakan? Sudah berapa kali aku katakan, jangan menyusahkan Tuan Andi. Kenapa kau tidak pernah mengerti?" Fani hanya bisa mengangguk dengan patuh dan tidak berani berbicara lagi. Andi Rewa berkata, "Dr. Fajar, sebenarnya alasan keluarga hartawan datang membuat masalah juga ada hubungannya denganku." Dr. Fajar, Fani dan Fania terkejut dan tidak mengerti maksud Andi. Andi tersenyum dan berkata, "Kita semua bukan orang luar, jadi aku akan berterus terang. Alasan Edo Hartawan menjadi seperti yang terlihat di internet adalah karena aku memberinya sugesti psikologis." Ketiga orang itu berseru terkejut. "Apa?" Tidak ada yang menyangka bahwa dalang dibalik perubahan Edo yang membuatnya terkenal di seluruh negeri ternyata adalah Andi Rewa. Fani dengan refleks bertanya, "Tuan Andi, apakah kau memiliki dendam dengan Edo?" Andi Rewa dengan tenang berkata, "Aku tidak memiliki dendam dengan dia, hanya tidak suka saja." Kemudian Andi Rewa melanjutkan, "Anak itu memiliki masa depan yang baik di universitas, tetapi dia selalu menyakiti mahasiswi dan bahkan mencoba menghasut salah satu teman Ramlah untuk bunuh diri. Aku tidak tahan melihatnya, jadi aku memberinya pelajaran agar dia tidak bisa lagi menyakiti perempuan seumur hidupnya." Fani segera memandang Andi dengan kekaguman yang tak terbendung dan berkata, "Tuan Andi, kau benar-benar idolaku.
Aku sudah lama mendengar kalau Edo bukanlah orang baik. Banyak orang yang senang mendengar dia menjadi seperti sekarang. Ternyata kau yang menegakkan keadilan." Fania yang ada di samping juga tidak bisa menahan rasa kagumnya dan berkata, "Tuan Andi, alasan Tuan Doni tetap berada di Makassar adalah untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab atas keadaan Edo. Tidak disangka ternyata itu adalah kau." Saat Fania, Fani, dan Dr. Fajar masih merasa kagum atas kejadian Edo, Ridwan sudah mengenakan setelan jas dan dengan gembira keluar dari rumah. Dia naik taksi menuju restoran Oceana. Karena dia berencana minum sedikit malam ini, dia pun meninggalkan mobil BMW-nya di rumah dan memberikan kunci mobil kepada Andi, agar nanti Andi bisa mengemudikan mobil untuk menjemputnya di restoran Oceana. Akhir-akhir ini, Ridwan tidak memiliki hobi lain selain meneliti barang antik dan kaligrafi. Jadi dia bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Undangan makan malam ini juga untuk mengamankan posisinya di dalam komite tetap asosiasi. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada para pemimpin asosiasi, dia secara khusus menggunakan uang yang diberikan oleh Andi untuk memesan sebuah ruangan di restoran Oceana. Meskipun ruangan yang dipesannya adalah ruang termurah di restoran Oceana, tapi itu tetap jauh lebih baik daripada sebagian besar restoran lainnya di luar sana. Saat Ridwan tiba di restoran Oceana, Albert sedang dalam perjalanan ke sana. Para pelayan tidak mengenali Ridwan, jadi mereka langsung mengantarkannya ke ruangan yang sudah dia pesan. Melihat bahwa orang lain belum datang, Ridwan tidak terburu-buru. Dia duduk dengan sabar menunggu kedatangan tamu-tamu lainnya. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya dibuka dan seorang pria paruh baya seusianya melangkah masuk. Pria paruh baya ini melihat Ridwan. Dia berjalan mendekat dan tersenyum sambil berkata, "Tuan Ridwan, kau datang sangat awal. Sudah berapa lama kau tiba?" Ridwan buru-buru berkata, "Aku baru tiba beberapa saat yang lalu. Hari ini, ketua dan para anggota komite tetap bersedia menghadiri jamuan ini. Aku benar-benar merasa terhormat dan sangat bersemangat. Jadi, aku datang lebih awal untuk menyambut kalian semua." Pria paruh baya yang datang itu bernama Santoso. Dia adalah salah satu anggota komite tetap di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Ridwan. Keduanya sama-sama menyukai barang antik dan kaligrafi. Jadi, mereka sering berburu barang-barang antik bersama di pasar barang antik dan memiliki hubungan yang cukup dalam. Ketika dia mendengar bahwa Ridwan ingin bersaing untuk posisi anggota komite tetap, dia adalah orang pertama yang mendukung Ridwan. Selain itu, alasan para pemimpin asosiasi bersedia menghadiri jamuan ini sebagian besar karena menghormati Tuan Santoso. Melihat Ridwan bersikap sopan, Santoso tertawa dan berkata, "Hahaha, Tuan Ridwan, kau sangat perhatian." Ridwan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya. "Tuan Santoso, mari silakan duduk." Santoso tidak terburu-buru untuk duduk. Melihat bahwa orang lain belum datang, dia berbisik, "Tuan Ridwan, aku tidak ada masalah kalau kau ingin mengambil posisi anggota komite tetap ini, tetapi orang lain di asosiasi mungkin tidak sependapat." Tuan Santoso menghela nafas dan berkata, "Posisi anggota komite tetap ini sering mendapatkan kesempatan untuk menemukan barang-barang antik dengan harga murah dan juga terlihat cukup berwibawa. Banyak orang yang mengincar posisi ini karena anggota komite tetap yang muncul di acara barang antik biasanya mendapatkan bayaran gaji. Jadi, banyak orang yang mengincar posisi ini." Tuan Santoso melanjutkan, "Akhir-akhir ini, aku mendengar kalau Tuan Bagaskoro
sering membujuk ketua dan anggota komite tetap lainnya, serta memberikan banyak hadiah secara diam-diam. Dalam situasi ini, dia adalah pesaing terbesarmu. Ridwan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan kening dan berkata, "Tuan Bagaskoro, orang yang punya sedikit uang, tapi tidak tahu siapa dirinya itu." Tuan Santoso mengangguk dan berkata, "Dukungan dariku saja tidak cukup. Nanti ketika yang lain datang, kau harus berusaha mendapatkan dukungan dari beberapa anggota Dewan Eksekutif lainnya, bahkan dari ketua, agar kau bisa mengalahkan Tuan Bagaskoro dalam pemungutan suara internal dan menjadi anggota Dewan Eksekutif yang baru. Mengerti?" Ridwan mengangguk berulang kali dan tidak berani lagi duduk, lalu berdiri di depan pintu ruangan bersama Santoso untuk menunggu kedatangan para pemimpin dan anggota Dewan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Tak lama kemudian anggota asosiasi lainnya mulai berdatangan. Seorang pria tua yang bersemangat, dikelilingi oleh orang-orang, datang ke pintu ruangan. Tuan Santoso segera melangkah maju dan tersenyum. "Ketua." Ridwan juga buru-buru mengikuti dan dengan hormat berkata, "Ketua Amir, kau sudah datang." Ketua Amir mengangguk ringan dan berpura-pura mengeluh. "Ridwan, kenapa kau mengatur acara sebesar ini? Bukankah sudah kubilang, pertemuan kita seharusnya sederhana saja? Kau bisa saja memesan tempat biasa di restoran. Kenapa harus berlebihan dengan memesan private room di restoran Oceana?" Ridwan buru-buru berkata, "Hari ini para pemimpin datang. Bagaimana mungkin aku berani tidak menghormati kalian?" Kemudian sambil tertawa dia berkata, "Karena semua sudah datang, mari kita segera duduk." Ketua Amir juga mengangguk dan berkata, "Baik, baik, mari semuanya duduk." Saat ini, seorang pria paruh baya yang mengikuti di belakang Ketua Amir tiba-tiba mendengus dan berkata, "Tuan Ridwan, kau mengundang kami makan di restoran Oceana, tapi hanya memesan ruangan kelas terendah. Bukankah itu terlalu tidak menghormati ketua dan anggota Dewan Eksekutif lainnya?" Wajah Ridwan langsung berubah tidak senang saat melihat orang itu dan berkata, "Tuan Bagaskoro, aku tidak mengundangmu di makan malam ini. Kenapa kau datang? Lagi pula, aku memesan ruangan apa, itu urusanku. Bukan urusanmu. Apa hakmu untuk mengomentari?" Orang di depannya ini adalah pesaing terbesarnya untuk posisi anggota Dewan Eksekutif, Tuan Bagaskoro. Tuan Bagaskoro mencemooh dan berkata, "Semua orang tahu tujuanmu mengundang kami ke acara makan malam ini adalah untuk mendapatkan posisi anggota Dewan Eksekutif. Apa kau pikir dengan memesan ruangan kelas terendah, kau bisa membuat presiden dan yang lainnya mendukungmu? Itu sama saja seperti menganggap kami semua adalah orang desa yang belum pernah melihat dunia." Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah semua orang dan berkata dengan senyum lebar, "Ruangan ini tidak cocok untuk kedudukan kalian. Untuk menunjukkan rasa hormatku kepada ketua dan para anggota Dewan Eksekutif, aku sudah memesan ruangan gold di lantai atas. Bagaimana kalau kita pindah ke sana?" Ketika mendengar bahwa Tuan Bagaskoro telah memesan sebuah ruangan di lantai atas, semua orang yang hadir pun langsung terkejut. Restoran Oceana adalah salah satu restoran paling mewah di kota Makassar. Di antara orang-orang yang hadir, bahkan Ketua Amir yang memiliki status paling tinggi pun belum pernah makan di ruangan gold. Dia bahkan tidak pernah tahu seberapa mewahnya ruangan itu. Sekarang, Tuan Bagaskoro ingin menjamu mereka di ruangan gold. Ini benar-benar mengejutkan dan menggembirakan semua orang. Ketua Amir merasa sedikit tergoda, tetapi karena sudah lebih dulu datang, setuju untuk datang ke acara makan malam yang diadakan oleh Ridwan. Dia merasa tidak enak hati
untuk langsung membuat keputusan. Jadi dia berpura-pura bertanya pada semua orang. Tuan Bagaskoro mengundang kita dengan begitu baik hati. Apa pendapat kalian? Seseorang langsung berkata, "Ketua, aku belum pernah ke ruangan gold. Ini adalah kesempatan yang baik untuk melihat-lihat." Yang lainnya ikut menimpali. "Benar, Ketua, kita bisa mengambil beberapa tokoh dan mengunggahnya ke media sosial." Melihat bahwa semua orang sepertinya ingin pergi ke ruangan gold, Ketua Amir pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke sana." Dengan wajah penuh senyum, Tuan Bagaskoro berkata, "Silakan, mari kita naik ke atas." Di sebelahnya, Ridwan merasa sangat kesal. Hari ini seharusnya dia yang menjamu, tetapi Tuan Bagaskoro tiba-tiba muncul. Saat semua orang bersiap untuk naik ke atas, Tuan Bagaskoro dengan wajah puas memandang Ridwan dan berkata dengan sinis, "Tuan Ridwan, kau hanya orang kampung yang belum pernah melihat ruangan gold. Bagaimana kalau kau juga ikut?" Mendengar ini, Ridwan merasa sangat malu dan dengan marah dia langsung membalas, "Tuan Bagaskoro, siapa yang kau sebut orang kampung? Aku sudah pernah ke lantai 10 Klub Glorious." Tuan Bagaskoro tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Tuan Ridwan, kau benar-benar membuatku tertawa. Dengan keadaanmu yang miskin, kau pernah ke Klub Glorious? Bahkan masuk ke lantai 10 yang hanya bisa diakses oleh anggota VIP. Kau pasti masuk untuk membersihkan toilet, bukan?" Mendengar ejekan Tuan Bagaskoro, semua orang ikut tertawa terbahak-bahak. Di antara semua orang yang hadir hari ini, tidak ada satupun yang pernah pergi ke lantai 5 di Klub Glorious. Bahkan Tuan Bagaskoro sendiri hanya memiliki keanggotaan tingkat terendah di Klub Glorious. Jadi, ketika Ridwan mengatakan dia pernah ke lantai 10, tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Ridwan tidak menyangka bahwa ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang justru menganggapnya berbohong. Dengan kesal dia berkata, "Waktu itu, menantuku yang mengatur agar aku dan beberapa teman lamaku bisa naik ke sana. Kalau kalian tidak percaya ya sudah." Tuan Bagaskoro tertawa terbahak-bahak. "Aku tahu siapa menantumu. Menantu yang paling terkenal di Makassar, bukan? Kudengar, dia cuma pengangguran yang hidup bergantung pada istrinya. Bagaimana dia bisa membawamu ke Klub Glorious?" Ridwan mendengus. "Percaya atau tidak, terserah kau." Tuan Bagaskoro tersenyum dan berkata, "Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Orang seperti kau ini mana pantas jadi anggota dewan. Kalau kau jadi anggota dewan, bukankah itu hanya akan membuat kita jadi bahan tertawaan?" Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melihat ke arah Ketua Amir dan yang lainnya, lalu segera menampilkan senyum hangat dan berkata, "Ketua, mari kita pergi." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.